Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 30 Agustus 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama, surat Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 4, ayat 9 sampai 11. Paulus masih melanjutkan nasihatnya kepada umat di Tesalonika agar mereka belajar dari Allah tentang kasih persaudaraan. Kasih yang seperti telah dilakukan oleh Allah sendiri. Dan mereka diajak mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan sebagaimana dipesankan oleh Paulus. Cinta kasih yang bermodelkan Allah sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berbicara soal perumpamaan tentang talenta. Seorang yang mau bepergian mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberi 5 talenta, yang lain lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Setelah pulang, diadakan perhitungan. Yang 5 talenta mendapatkan laba 5 talenta. Yang 2 talenta mendapatkan laba 2 talenta. Yang 1 menyembunyikan talenta itu dalam tanah, maka ia dicela oleh tuannya dan ia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini seringkali kita merasa iri dengan orang lain yang mungkin lebih sukses, lebih berhasil, seakan-akan mendapatkan lebih dari kita. Tetapi saya mau mengajak untuk melihat perumpamaan dengan tekanan masing-masing menurut kemampuannya. Sang Tuhan telah melihat kemampuan hamba-hambanya, maka ia diberi kepercayaan sesuai dengan kemampuan itu. Diharapkan hamba-hamba itu menggunakan uang semaksimal mungkin agar mendapatkan laba. Demikian pula kita masing-masing mendapatkan talenta menurut kemampuan kita, sehingga tidak boleh ada rasa iri seorang akan yang lain. entah dalam kepandaian, entah dalam
kedudukan, entah dalam harta benda, karena masing-masing menurut kemampuannya. Dan diharapkan kita memaksimalkan talenta itu agar mendapatkan laba yang berlimpah-limpah. Dari bacaan Injil ini, kita boleh bertanya, selama ini apakah aku sudah menggunakan talentaku dengan semaksimal mungkin? Ataukah aku membiarkan tanpa hasil yang digambarkan dengan menyembunyikan talenta itu di tanah sehingga menjadi sia-sia? Maka kalau kita mempunyai talenta dan tidak kita kembangkan, ibaratnya sama seperti seorang hamba yang menyembunyikan talenta tuannya di dalam tanah sehingga tidak berguna. Sekecil apapun talenta kita, kalau kita gunakan dengan maksimal, akan sangat berguna bagi orang lain. Dan itu berarti kita ambil bagian di dalam karya keselamatan. Santo Paulus pernah mengatakan, ada orang yang diberi kuasa untuk berbicara roh. Ada orang yang menafsirkan bahasa roh. Ada orang yang diberi kemampuan untuk mengajar. Ada orang yang diberi kemampuan untuk mendengar, dan seterusnya. Itu berarti masing-masing talenta diberikan menurut kemampuan kita. Tidak boleh ada yang merasa lebih atau yang kurang. Karena kita ini benar-benar menjadi tangan Allah. Ataupun dalam surat kepada jemaat di Korintus, banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak mukjizat tapi satu roh. Maka apapun juga yang kita miliki sebagai talenta tidak boleh dibiarkan, tidak boleh disia-siakan, tetapi kita bekerja agar talenta itu berkembang dan berguna bagi sesama. Kalau kita bisa menyadari itu, maka kita pun akan mampu mengasihi yang bermodelkan Allah, mengasihi semua orang tanpa kecuali, karena kita ingin mengembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga akhirnya kita berkontribusi bagi gereja dalam melaksanakan pewartaan kabar sukacita, meluaskan kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa minder atau sebaliknya sombong karena diberi talenta yang banyak. Tidak ada gunanya kalau kita tidak kembangkan dan kita persembahkan kepada Allah. Maka mari bersama-sama dengan cara kita masing-masing mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Bisa lewat doa-doa kita, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, agar akhirnya kita benar-benar mendapatkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembangkan talenta kita
demi perkembangan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas talenta yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ambil bagian di dalam karya gereja. Biarlah dengan talenta masing-masing, gereja boleh menjadi perpanjangan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Semoga akhirnya banyak orang mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami tetap beriman dengan kokoh dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan kebantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan agar sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang mampu mengembangkan kesehatan kita di tengah masyarakat, hingga akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya gereja. Sehingga akhirnya gereja semakin Katolik dan Apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.